Eselon 1 ikut ngambil keputusan atau malah bilang, Pak, saya tidak bisa menyetujui. Sering loh begitu, Pak, saya belum bisa memberi persetujuan itu. Saya harus lapor ke pimpinan dulu. Di hadapan Menko nih? Di hadapan Menko. Nggak bisa menolak. Ya biasa semua orang membela diri itu biasa. Ketika dia itu semua orang lah. Tapi dalam kasus ini dia tidak bisa menolak? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Sudah ada aturannya. Itu menurut saya cerdasnya Pak Jimli. Jadi dia tidak diberhentikan total. Karena diberhentikan total dia yang diberhentikan tidak dengan hormat itu bisa mengusulkan pembentukan hakim banding. Jangan berpikir bahwa semua aparat itu ngeblok ke satu kontestan loh. Percaya itu, Pak. Banyak mereka yang diinstruksi dari atas, diam-diam anak beritahu ke kita, Pak, saya disuruh oleh itu. Iya, ya, jangan main-main loh. Betul. Saya dan tentu saja kita ingin Pilpres itu berjalan benar-benar menggembirakan, benar-benar berbicara tentang harapan. Saatnya lah kita bertemu, berbicara, bercakap, dan bahkan berdebat. Tetapi yang kita perdebatkan itu adalah masa depan. Terlalu banyak problem kita, maka kemudian dibutuhkan kearifan dan kejujuran tentang apa sih, kenapa kita harus melakukan Pilpres. Pilpres adalah titik pada fase di mana kemudian kita harus menuju ke depan. Itu poin utama. Dan saya mengundang salah seorang calon wakil presiden. Dalam hal ini Profesor Mahfud MD. Calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Sudah duduk di depan saya. Prof, terima kasih loh. Sudah 3 kali ini. Ya udah 3 kali. Asik juga nih. Iya. Penonton saya itu selalu meminta Pak Prof. Ya. Bahkan sebelum sebagai cawapres ya. Saya tidak tahu, tetapi tampaknya mereka menikmati perdebatan kita. Dan saya berharap kali ini semakin dinikmati karena sudah ada bola di tangan di mana kemudian rencana bernama visi misi itu bisa diterjemahkan kalau memenangkan pertarungan ini. Kira-kira seperti itu. Tetapi kan mau tidak mau orang selalu bertanya, sebenarnya gimana ceritanya tiba-tiba kemudian Pak Mahfud yang dipilih oleh Ibu Mega dan koalisi? Ya, kalau saya sendiri sih begini, ada 2 peristiwanya yang mengejutkan, yang diketahui di publik. Tetapi sebenarnya saya itu pakai Mas Akbar, pakai strateginya itu loh, sholawat aswilnya orang NU itu kan terkenal tuh yang bunyinya wa ashkili dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Itu artinya Pak, ya Allah, hindarkan saya dari pertarungan orang yang kalau aslinya itu dengan orang dolim, tapi kalau ini dari pertarungan politik itu saya jangan libatkan dalam pertarungan mereka, tetapi saya mencari jalan sendiri. Oleh sebab itu ketika orang bertarung pakai baliho, pakai survei, pakai apa, saya diem aja. Tapi diem-diem saya lewat bawah, ketemu di ujung nih sama Ganjar. Tetapi selain itu sebenarnya komunikasi dengan PDIP udah agak lama. Sejak tahun lalu saya beberapa kali diundang mengisi sekolah politik PDIP oleh Pak Hasto, ketemu saya, Bu Mega minta Pak Mahfud ngisi sekolah politik. Lalu lewat Basarah saya diminta ceramah di Masjid Taufik, masjidnya PDI. Artinya apa ini? Katanya Bu Mega monitor nih dari rumah, ini ada saluran langsung ke Bu Mega. Nah menjelang ini kira-kira 4 hari ya sebelum diumumkan itu Pak Hasto datang ke rumah, Pak Mahfud sama Ibu suruh jangan bepergian keluar Jawa yang sulit datang kalau dipanggil. Ya, karena Pak Mahfud ini masuk nominasi dan cukup kuat itu. Saya kan dipanggil hari Selasa. Nah itu hari Jumat pagi Hasto ke rumah saya. Jadi itu pesan Ibu, tapi tidak usah diberitahu siapapun dulu katanya, karena kita ingin ada elemen of surprise-nya. Ya. Kata dia, oke, saya ini pas saya sedang
di Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya keliling pesantren di Sarang ke Kiai Gafur, terus ke Jawa Timur ke UNER itu, terus ada pesan Pak Mahfud segera balik ke Jakarta. Nanti tanggal 17 sore akan dipanggil Ibu, gitu. Ya itulah kemudian saya dipanggil Bu Mega, lalu diberitahu, Pak Mahfud, kami sudah mempertimbangkan segalanya. Sekarang Indonesia perlu penegakan hukum, perlu pemberantasan korupsi, aparat penegak hukum kacau, ya kira begitu. Kami perlu Pak Mahfud ikut menangani itu. Dan untuk itu Pak Mahfud calon wakil presiden kami calonkan, sudah kami putuskan tadi siang katanya. Nah, ya saya iya bersedia gitu. Artinya apa? Itu memang bagi banyak orang kejutan, bagi saya juga kejutan karena sebelum itu saya tidak pernah diberitahu yang sesungguhnya bahwa saya masuk dalam nominasi. Nah, cuma memang nama saya sering muncul bukan di survei, saya kira. Kalau survei kan agak lemah ya. Ya muncul tapi kecil-kecilan. Tapi di media kan, ya teman-teman saya kerjanya bagus lah, memblow up lewat media, sehingga selalu menjadi pertimbangan dari sudut kualitatif, bukan kuantitatif. Dan ketemunya akhirnya di kualitatif, bukan angka siapa yang surveinya paling banyak dan sebagainya. Nah itu saja sebenarnya, saya tidak mengerjakan apapun, apalagi membentuk tim khusus gitu. Tapi saya memang punya teman lama, hanya 6 orang aja yang bekerja sampai sekarang. Memang selalu membawa saya ke area perdebatan politik, penegakan hukum, pemerintahan gitu. Sehingga tetap dibaca meskipun saya tidak pernah masang baliho, tidak pernah taruhlah pesan bagaimana sih surveinya gitu dan sebagainya. Bahkan sampai saat-saat ya menjelang itu juga di survei juga enggak ada yang muncul waktu itu kan Pak Erik, Pak siapa gitu lagi ya, karena saya memang tidak ke situ. Nah tiba-tiba dipanggil gitu. Dan hubungan dengan partai memang ada. Misalnya kalau dengan PDIP saya kan dengan Hasto ya yang sering mengundang saya ceramah di sana, membahas buku-buku PDIP juga, dengan Ahmad Basara di bidang Islam dan nasionalisme, lalu dengan Oli Dodo Kambe, dengan Said dan sebagai Said Abdullah. Di samping itu ada lain partai-partai yang sudah mengajukan calon, itu misalnya P3 tetap komunikasi dengan saya, Pak Mahfud mungkin kami resmi akan calonkan Sandiaga Uno karena itu keputusan Rakernas. Tetapi kalau ini ditolak dan nampaknya juga sulit diterima, kami setuju Pak Mahfud yang masuk di situ. Nah itu pembicaraan di luar, nggak ada deal apa-apa gitu. Dan terjadilah tanggal 17 itu saya segera pulang dari Surabaya dan ketemu Bu Mega, diberitahu tentang itu. Pada saat penunjukan itu dan atau kesepakatan itu terjadi, Mas Ganjar ada di situ juga? Enggak. Yang ada itu Bu Mega, Mas Nanan, Oli Dondo Kambe, kemudian Hasto. Oke. Para elit utama ya? Ya cuma itu aja yang beritahu dan yang lain diam aja. Bu Mega cerita tentang visi. Ya tadi itu masalah penegakan hukum, aparat yang ini dan macam-macam lah, korupsi dan sebagainya. Ini hanya nampaknya Pak Mahfud yang bisa mengerjakan ini bersama Ganjar gitu. Lalu saya bilang gini sama Bu Mega, Bu, saya setuju ini tugas ini, tapi saya minta kalau saya jadi wapres dan terpilih, saya minta wapres itu diberi akses yang lebih luas terhadap Menko Polhukam. Kan selama ini wapres sangat umum dan tidak langsung pada ini, misalnya enggak punya garis instruktif terhadap Polhukam, enggak ada kan wapres langsung ke Presiden Polhukam itu. Nah sekarang kalau saya wapres, saya ingin ikut mengarahkan nih Polhukam, jangan wapresnya tidak menyentuh. Nah kalau akses ini diberikan kepada saya dengan persetujuan Mas
Ganjar, tentu saya akan menjadi duit tunggal, saya tidak akan bekerja sendiri. Oh ya, itu memang itu Pak Mahfud, yang Pak Mahfud harus kerjakan kalau jadi Wapres. Itu dilanjutkan apa yang menjadi concern tentang penegakan hukum, pemberantasan korupsi, pelanggaran HAM juga gitu. Nah, cuma itu aja sebenarnya intinya ceritanya. Iya, dalam kesepakatan politik mungkin bisa seperti itu, Prof. Tapi dalam mekanisme struktural kekuasaan, tidakkah memang Wapres itu hanya menggantikan presiden ketika presiden sedang tidak berada di tempat atau berhalangan, katakanlah dia ke luar negeri? Bagaimana formula yang Pak Prof bayangkan untuk itu? Begini, pertama kalau konstitusi sendiri kan menyatakan presiden dibantu oleh seorang wakil presiden, dibantu, bukan dicadangi gitu kan, dibantu. Dan itu berlangsung zaman Pak Bung Karno dengan Bung Hatta juga kan efektif, ya Bung Hatta administratornya, ya Bung Karno yang integratornya kan gitu kan teorinya. Zaman Pak Harto itu Wapres kan efektif di bidang Wasbang, diberi tugas Wasbang, pengawasan pembangunan gitu, ya kan. Nah saya ingin seperti itu, bukan terlalu umum menjadi hanya bekerja kalau presiden tidak ada, tapi tetap dalam semangat bersama. Bukan saya ingin kerja sendiri, tetap di dalam semangat duit tunggal lah, kayak Bung Karno, Bung Hatta dulu kan jalannya kan duit tunggal kan dari tahun 45 sampai awal tahun 50-an, 52, 53 gitu masih bagus sekali kan. Makanya deklarasinya di proklamator. Di proklamator. Dan dan Mas Ganjar tentu saja mungkin ada pertemuan setelah itu. Ya. Mas Ganjar tidak ada masalah ya? Oh, tidak ada masalah sama sekali. Clear ya, dia mengatakan itu bagus kata Mas Ganjar. Kalau ada orang semangat begitu malah silahkan kita dorong. Kan ini kerja sama-sama, itu tanggung jawab utama dan pemutus akhir jika terjadi masalah-masalah yang sangat panas misalnya ya, kan tetap harus presiden kan yang bicara. Tetapi saya diberi akses untuk menyentuh itu bukan sekedar koordinatif formalitas gitu, tapi agak instruktif juga karena saya wakilnya Mas Ganjar. Ya, bukan cadangannya loh kalau undang-undang dasar. Bukan ban serepnya. Clear soal ini, tapi saya akan mengelaborasi tentang bagaimana tugas yang telah disepakati itu nantinya itu diterjemahkan ketika Pak Mahfud sebagai wakil presiden pada bagian-bagian akhir. Saya ingin berbicara tentang bagaimana proses-proses Pak Mahfud dipilih sebagai wakil presiden. Tampaknya memang terjadi kesepakatan alamnya. Ada beberapa orang yang bergerak untuk Anda, Prof. Bergerak. Dan tanda petik bahasa saya itu menjadi tim gitu ya? Bukan. Ia bergerak dengan sendirinya. Dalam hal ini Butet ya. Saya sampai ke Jogja itu dan saya tayangkan di sini. Saya bilang lo apa? Iki apa maksudnya Mas Butet? Dan sudah dijelaskan. Pemirsa bisa melihat di podcast saya itu. Tetapi saya ingin mengatakan begini, tampaknya publik atau setidaknya orang yang mencintai Anda, Prof, mendapatkan ruang untuk berharap, tentang apa yang kita bicarakan tadi tentang hukum segala macam. Lagi-lagi saya akan simpan pada bagian akhir nantinya. Tetapi saya bicara tentang basis dulu. Ada orang yang mengatakan bahwa pemilihan Pak Mahfud itu terutama untuk pangsa pasar NU pemilih maksudnya dan Jawa Timur. Sementara ada orang yang mengatakan juga tampaknya keliru karena kan di situ ada PKB, ada Caimin segala macam gitu. Setelah melihat komposisi hasil dari pemilu yang lalu gitu. Bagaimana kita harus memahami soal ini, Prof, dari seorang Pak Mahfud sendiri? Ya begini, PKB NU itu tidak selalu sama. Kalau merujuk hasil survei NU itu kan orang yang berafiliasi ke NU itu kan berapa 62% kan? Nah sementara PKB itu suaranya tidak pernah lebih dari hanya 7 atau 8%. Dulu pernah 13% zaman Gus Dur sekali, sesudah itu bergerak di 7, 8, 9 gitu. Artinya masih banyak ceruknya dan disitulah
kemudian bahwa tidak semua orang NU itu ke PKB. Nah, ini kemudian dikonfirmasi oleh survei-survei tentang siapa sih orang-orang NU yang layak menjadi wapres atau presiden. Kan saya selalu nomor 1. Iya, selalu nomor 1. Artinya enggak apa-apa, karena NU itu memang beda-beda, seleranya beda-beda, tetapi sama NU-nya. Kan kalau survei yang selalu berulang itu, ya saya nomor 1, Khofifah nomor 2, selisihnya tipis gitu. Lalu Pak Imin agak ke bawah, lalu ada Yeni, ada siapa. Nah, itu kalau basis survei ya, basis survei dan itu tidak terbantahkan karena itu kan masih ada jejak digitalnya. Jadi saya merasa saya sendiri ya memang NU, sehingga kalau misalnya Mas Faisal bertanya kapan Pak Mahfud masuk NU, tidak pernah masuk NU. Saya memang sudah NU. Kapan mau masuk dari mana? Saya di dalam. Kalau ditanya kapan keluar bisa, gitu. Kalau masuk sejak awal sudah NU, ditanya sejak bayi gitu sudah NU. Gitu ya. Iya, maksud saya bukan hanya NU dalam arti pengakuan, KATA, Kartano namanya. Saya belajar kitab-kitab NU, saya belajar di pesantren NU gitu, dan ya menghafal berjanji, sholawatan, itu cara-cara NU sejak kecil. kita juga, saya kebetulan di X ya namanya ya, dulu Twitter ya, sekarang X. Kebetulan lumayanlah saya punya follower itu. Saya bikin polling juga ketika Pak Mahfud dan Mas Gibran sudah diumumkan. Oh iya, saya ngikuti juga. Ini hasilnya nih. Iya, saya ngikuti juga. Ya memang begitu tampaknya seperti yang Prof katakan tadi itu. Pak Mahfud nomor urut pertama 53%. Pertanyaannya adalah jika posisi cawapres yang menjadi faktor penentu kemenangan Pilpres 2024, siapakah yang akan Anda pilih dari 3 cawapres? Nah ini hasilnya nih. Ya gitu ya. Oke. Tapi kan pembukaan saya tadi itu, Prof, adalah saatnya lah kita berbicara tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Maka saya kembali pada pembicaraan awal kita tadi bahwa tanggung jawab atau peran untuk hukum, penegakan hukum itu mungkin tepatnya adalah reformasi hukum ya. Itu diserahkan kepada Pak Prof. Iya, betul. Saya bertanya pada banyak orang, teman-teman kita juga. Sebenarnya saya bilang, udah dengar nggak seperti ini? Udah dengar. Orang yang tepat nggak? Dia bilang orang yang tepat. Dengan seluruh track recordnya Pak Prof itu. Tapi boleh dong kita bertanya lebih detail tentang apa rencananya Pak Prof menyangkut dengan itu. Begini, kalau bicara reformasi hukum itu kan sebenarnya ada 3 ya, subsistem teorinya itu. 1, aturan hukumnya, yang kedua penegak hukumnya, yang ketiga budaya hukumnya. Saya melihat masalah utama kita tuh di penegak hukum, karena kita tidak pernah kekurangan aturan hukum yang bagus-bagus sudah, menurut saya sudah lengkap. Perlu diperbaiki iya gitu, tetapi perbaikan tuh bisa lebih gampang lah, atau tidak diubah pun kalau penegakannya bagus, hukum-hukum kita tuh jalan. Oleh sebab itu bagi saya pada penegakan pertama, di mana penegakan itu nantinya akan diarahkan ke 4 hal. Ya, apa itu 4 hal itu? Pertama soal penegakan hukum di bidang peradilan. Ya, penegakan hukum di bidang peradilan itu artinya penegak hukum kalau di lingkungan pemerintah itu kejaksaan, lalu kepolisian, lalu koordinasi yang bagus dengan pengadilan tanpa saling intervensi. Lalu yang kedua ini, Mas Akbar, masalah hukum tentang sumber daya alam. Wah itu banyak mafianya itu. Pertanahan, wah itu gila. Tanah adat, tanah penduduk yang ya hanya orang tidak punya surat tiba-tiba sudah diklaim oleh sebuah pengembang. Ketika lapor ke polisi malah ditahan, malah dihukum padahal dia punya tanah. Gitu. Di pertambangan, itu semua di penegakan hukum. Nah ini yang harus menjadi perhatian kita. Aturannya sudah ada, bahkan pernah ada sebuah putusan pengadilan gitu. Ini baru-baru aja putusan pengadilan bahwa sebuah izin usaha tambang di suatu tempat itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung, diperintahkan ke Menteri untuk dibatalkan. Nah itu vonis Mahkamah Agung itu sudah keluar bulan Februari tahun 2022. Bulan Juli ada pengaduan ke tempat saya, Juli tahun 2003.
2023, 1,5 tahun. Itu belum ada pencabutan. Nah, saya undang pejabat eselon. Kenapa ini belum dicabut? Oh iya Pak, ini masih berproses. Ini masih berproses. Besok minggu depan juga sudah ada di meja menteri. Sampai 2 bulan tidak ada perkembangan. Saya tanya, mana yang kemarin tuh perintah pencabutan dari Mahkamah Agung kok tidak dilaksanakan gitu? Pak, itu sekarang berpindah ke Menteri Investasi. Saya telepon Menteri Investasi, Mas, ini ada loh katanya. Kalau abang bilang ada itu, saya tanda tangan, tapi tidak ada di meja saya. Saya telepon lalu Menteri SDM-nya, Pak, ini ada vonis perintah pengadilan sejak bulan Februari 2022, katanya sudah di meja Bapak. Kaget dia. Lalu apa yang terjadi? Besoknya telepon Pak Menteri SDM, betul Pak, itu tidak pernah ada di meja saya, baru saya diberitahu Pak Mahfud, ini baru saya tanya, baru dibuat, sudah saya keluarkan nih hari ini katanya. Bayangin, kan ada di mana itu? Ada di pejabat eselon 1, 2, 3. Perintah pengadilan. Nah, yang seperti itu banyak. Karena itu sebenarnya dugaannya berkolusi dengan pemain-pemain di bawah, sehingga di bawah terus berproduksi tanpa izin itu. Sementara ini dilambat-lambatkan, tidak dikeluarkan, malah menterinya tidak tahu bahwa harus mengeluarkan itu. Coba. Atau memang barangkali tidak mau tahu? Menurut saya tidak tahu, karena begitu saya beritahu, besoknya langsung telepon. Betul, itu bohong, itu bilang sudah ada di meja saya, ini baru ada katanya, baru saya tanda tangani tadi gitu. Nah itu sebuah contoh, dan itu banyak sekali yang seperti itu. Ya. Prof, saya melakukan sedikit riset dan kemudian saya ingin bertanya kepada Anda tentang apa yang akan Anda lakukan menyangkut dengan national interest yang saya catat ini. Kita berbicara tentang corruption, kita berbicara tentang penyalahgunaan kewenangan. Tampaknya ternyata itu berkumpul pada 3 poin ini. Yang pertama adalah tentang amburadulnya pengelolaan pemasukan negara, pajak dan segala macam. Yang kedua adalah amburadulnya mekanisme belanja negara. Yang ketiga adalah rusaknya mekanisme sistem perizinan kita, apapun itu. Tadi salah satunya tadi Pak Prof sudah bilang. Saya mewakili publik ingin bertanya kepada Anda dengan otoritas yang sudah dijanjikan tadi dan tampaknya akan Anda lakukan. 3 poin utama ini yang merupakan national interest yang saya pelajari dan saya baca sebelum bertemu dengan Pak Prof itu, apa yang akan Anda lakukan menyangkut ini? Ya itu kita kan di reformasi hukum tuh punya 4 bidang atau 4 agenda. Satu penanganan bidang peradilan. Lalu yang kedua sumber daya alam. Lalu yang ketiga pemberantasan korupsi. Lalu yang keempat harmonisasi aturan, karena banyak tumpang tindih tadi ya. Sehingga terkadang itu kan Mas Akbar misalnya minta izin ke saya tentang sesuatu hal, saya kasih gitu. Mas Akbar mau laksanakan, nggak bisa, ada menteri lain itu belum. Nanti sudah selesaikan menteri lain lagi belum gitu. Nah itu yang sering banyak terjadi dan itu main gini. Itu persoalannya. Sehingga saya pernah bercerita, mengundang para pelaku ekonomi. Bilangnya itu ke saya, bagaimana menurut Anda soal masalah birokrasi perizinan usaha di sini Pak, katanya. Kami ini serba salah. Kami perlu kepastian hukum. Seperti yang selalu diteriakkan Pak Mahfud, kepastian hukum. Mereka katakan, kenapa? Ya Pak, kalau kami ini ingin berusaha, ingin hidup perusahaan kami, tapi kami diperas oleh pejabat. Dimintai saham kosong lah, disulit-sulit lah gitu. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya nyuap. Kalau ndak nyuap, kami ndak dapat, perusahaan kami mati. Tapi kalau kami nyuap, kami ditangkap. Ini kan ndak ada kepastian. Kadang-kala kami sudah punya izin usaha, lalu diberikan lagi ke orang lain gitu. Sehingga ada tumpang tindih, terjadi konflik. Ya. Nah itu yang banyak terjadi. Nah oleh sebab itu, dan
apa yang terjadi di sini? Sebenarnya banyak yang tahu kayak gini. Ya. Siapa di belakang itu siapa? Saling tahu kok kita. Saling tahu, Oke. nah, gitu. Lalu apa kuncinya? Menurut saya ini di atas aja nih, ya kan? Ini yang paling atas nih pegang, diberi target aja. You bisa enggak selesaikan ini dalam waktu sekian, ini berubah. Misalnya sekian bulan, laporan ke saya apa perubahannya dari ini. Kalau leadershipnya kuat di bidang ini. Nah, tentu memang sulit mencari orang-orang di setiap institusi begitu, tapi harus dicari sampai ketemu. Karena bagaimanapun kalau ini tidak berani memegang yang ini, leadership yang berani mengambil tindakan itu, ya tidak akan bisa berbuat apa-apa kita. Karena kita tahu bahwa yang melakukan itu ini pelakunya. Terkadang juga menterinya dibohongi oleh bawahannya. Sudah jelas ada gini, dibilang enggak Bu, sudah cepat. Ini Pak, ini Bu, ini Bu. Macam-macam kita saya tunjukkan data ini. Gitu. Oh ya, gitu. Lalu mulai ditindak. Itu pun macet lagi di bawah karena perintah tindakan ke bawah. Nah, itu banyak yang terjadi di sini. Belum lagi ya kriminalisasi. Itu istilah kriminalisasi itu memang ada di lapangan. Orang yang belum tentu bersalah gitu kan. Lalu dikriminalkan, diancam karena tidak nyetor ini, tidak nyetor itu gitu. Bayangkan yang saya alami itu. Ada seorang aparat penegak hukum di satu daerah. Bagus kerjanya. Udah begitu nangani satu kasus gitu, diperingatan, oh jangan nyentuh itu gitu. Dia terus jalan, besoknya dipindah. Sehingga kasus ini macet ditangani orang lain. Itu pola-pola kan? kerjanya. Iya. Pola. Saya pernah nangani kasus ini antar orang gede itu. Terjadi ke situ, sudah jelas nih salah di bawah. Saya ngirim orang, saya ngirim tim ke sana mau itu. Sebelum tim saya sampai, kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan. Sehingga enggak bisa lagi Pak, sudah di pengadilan, Bapak urus di pengadilan aja gitu. Saya ngirim tim ke situ coba. Kadang-kala orang dipindah naikkan pangkat, maksudnya dihindarkan dari satu kasus, pangkatnya dinaikkan seakan-akan, tapi dia sebenarnya ditendang. Ada yang memang betul-betul ditendang ke tempat lain. Seakan-akan promosi, tapi sebenarnya pembuangan itu. Pembuangan. Dan itu banyak. Iya. Saya punya data banyak tentang itu. Oh, kalau tentang siapa Prof Mahfud untuk seperti ini, saya rasa tak ada yang meragukan itu. Dan dengan itulah kemudian banyak harapan yang diberikan kepada Anda, Prof. Tergambarkan pada berbagai survei, termasuk polling yang saya lakukan itu. Cuma kan problemnya adalah ini sebuah sistem di mana ada 276 juta manusia di situ dengan birokrasi yang demikian rumit. Saya menghindarkan kata rusak supaya tidak terlalu dramatik kedengarannya. Kita pengen tahu formulasi seperti apa yang akan Pak Mahfud lakukan untuk mengelola dan menangani itu tadi. Oke, satu, bagaimana kita menentukan pimpinan setiap institusi penegak hukum itu. Diberi target kan, satu. Ini masalah di tempat Anda begini, bisa Anda bereskan dalam waktu 6 bulan atau sekian bulan. Saya kira harus tegas begitu. Lalu sebenarnya implementasi dari program Presiden Jokowi itu bagus di bidang birokrasi kan. Satu, digitalisasi. Kalau misalnya kalau di bidang hukum ya, kalau perkara saya kasih perkara Pak Faisal pada tanggal 1 Agustus, tapi sudah lewat aplikasi program gitu. Saya kita sudah SPPT di situ, SPPTI, Sistem Penanganan Perkara Berbasis Informasi Teknologi Informasi. Nah, tanggal 1 Agustus masuk, nanti jalan. Kalau tanggal 1 September tidak ada perkembangan, itu akan timbul peringatan. Loh, ini kenapa gitu. Sehingga kita tahu jalannya setiap perkara. Kalau tidak ada itu kan perkara itu kadang-kala diselesaikan di luar itu, ya kan? Cincai gitu di luar, perkaranya hilang. Dan itu yang banyak. Itu sekarang kita buat. Digitalisasi itu Pak Jokowi buat itu untuk yang umum. Di bidang peradilan saya membuat itu. Banyak yang tidak mau ternyata, bayangkan. Banyak yang tidak mau. Banyak yang tidak mau nyetor. Ada, oke, saya setuju itu, tapi yang kasus jenis ini enggak boleh dulu, enggak boleh. Masih enggak jalan. Sudah ada programnya, sudah disusun gitu. Nah, itu satu ya, digitalisasi. Kita perkuat ini. Yang kedua,
pembinaan SDM tentu saja. SDM-nya itu sekarang kan banyak yang bukan hanya skillnya tapi juga secara itu tadi moral itu lemah, koruptif itu masih banyak. Oleh sebab itu lalu Pak Jokowi kan membuang jenjang-jenjang eselon tertentu karena korupsinya dari segi-segi buang tuh. Ya, terlalu rumit dan kemudian menjadi pintu bagi perilaku korup itu tadi. Lalu yang ketiga itu penataan aturan yang tumpang tindih tadi. Antar menteri bertentangan, yang satu Polres dengan Polres ini beda-beda dan macam-macam gitu. Nah, sebenarnya 3 itu saja sudah ada, tapi tinggal mana mengimplementasikan ini. Selama ini tidak jalan. Ya, yang begini ini ya tidak mulus ya, masih banyak hambatan-hambatan gitu. Tetapi yang penentuan pimpinan itu menjadi penting ya. Itu yang menurut saya paling penting karena birokrasi itu paling kok. Atas bilang gini-gini terus secara berjenjang perintah. Terutama kalau penegak hukum ya di kejaksaan dan kepolisian tuh hierarkisnya kuat. Kalau jaksa agung bilang begini, ke bawahnya gampang tuh. Kapolri bilang begini, ke bawahnya gampang. TNI bilang, Panglima bilang begini, ke bawahnya gampang. Nah, tinggal bagaimana kita memastikan yang di pucuk-pucuk ini berani gitu ya. Dan kita bersamai, kadang-kala dilepas disuruh, kalau tidak dibersamai kan enggak berani juga, dikeroyok dari bawah, kanan, samping, kiri kan gitu kan. Harus dibersamai. Ya, kadang-kadang rasa ewu pakewu itu membuat kita itu tidak menyelesaikan masalah, Prof. Ya. Termasuk dalam hal mengelola negara ini, terutama sekali dalam pengelolaan hukum kita. Iya. Maka kemudian tanpa sadar kita itu kerusakan semakin terjadi. Seakan-akan kita membaik, tapi tidak. Pertanyaan pada bagian ini adalah, kalau misalnya hari ini Pak Prof terpilih sebagai wakil presiden, ada beberapa lembaga penegak hukum nih. Oke, meskipun tentu saja kita tidak bisa mengatakan ini lebih baik dibanding yang ini, tetapi pada skala kita, pada problem kita, Pak Prof itu akan memulai dari mana agar kemudian semua orang merasa bahwa ini negaraku, hukum adalah panglima, dan saya diperlakukan adil oleh negaraku. Ya, kalau ya penegakan secara lebih transparan, kan banyak kasus-kasus mandek tuh. Mau diselesaikan di sini enggak bisa, katanya sini. Nah, itu yang diurai, ditunjukkan ke publik. Dan itu kalau semangat saya tinggal melanjutkan, kan Mas Akbar melihat ya, itu sudah belasan tuh Menko Polhukam sejak berdirinya. Tapi kan tidak ada yang masuk ke soal-soal begitu. Saya masuk, banyak. Saya langsung masuk. Saya meskipun hanya koordinator, dalam hal-hal tertentu saya instruktif juga. Saya ikut membangun opini, saya ikut memblow up. Ya, kita lihat publik. itu, Prof. Dalam banyak hal saya itu, sehingga saya minta tolong ke publik aja. Oh, ini ada begini-begini, semuanya berteriak kan lebih gampang tuh nanganinya. Dalam banyak kasus, gitu. Nah, kalau saya ada di Wapres misalnya dengan kesepakatan tadi dengan Mas Ganjar, ya bersama-sama gitu, kan bisa lebih tegas. Karena saya sudah tahu konstruksi persoalannya. Ini di mana sih letaknya, di mana letaknya gitu. Ya kan, ya sering orang berkata, "Loh Pak Mahfud itu kan sudah Polhukam, kenapa itu tidak diselesaikan?" Justru ini yang saya selesaikan, yang selama ini tidak pernah digarap oleh Menko sebelumnya, ini yang saya selesaikan banyak sekarang ini, dan nanti ini tinggal dilanjutkan sebenarnya dengan kewenangan yang lebih, iya kan, dari sekedar koordinator. Kan gitu. Ada penugasan dari presiden misalnya ngomongkan, tolong Wapres itu seriusi masalah hukum, laporkan ke saya setiap langkah, kan gampang. Kalau gitu kan sudah ada power sebagai wakil presiden kan, karena gitu. Sudah tahu masalahnya. Ya. Kalau boleh kami memahami agar kemudian kami bersiap untuk, kami itu siapapun, termasuk penonton saya, Prof, bersiap untuk memberikan kesepakatan dan dukungan atas agenda besar yang sedang Pak Mahfud tawarkan kepada kita itu. Kalau boleh kami tahu, problem utama Pak Prof itu sebagai Menko Polhukam tidak bisa lebih cepat, lebih besar impact-nya selama menjadi Menko Polhukam, itu apa hambatannya, Prof? Karena Menko Polhukam itu pertama di dalam Undang-Undang Kementerian, Menko Polhukam itu bukan menteri yang harus ada.
Ya, Anda kan buat undang-undang kematian Ya. dulu kan ada. Bukan menteri yang harus ada. Kalau presiden memerlukan dibentuk menteri koordinator. Dan itu sama dengan menteri juga, Ya. tapi atas kewenangan khusus presiden. Menteri koordinator. Dan ini mengkoordinatori orang-orang atau menteri-menteri lain yang sudah punya undang-undang sendiri yang kewenangannya sah. Misalnya, saya mau ngurus TNI. Loh, sudah ada undang-undang TNI. Iya kan? Ya. Menteri Kejaksaan Agung sudah ada undang-undang tentang Kejaksaan Agung. Saya hanya mengkoordinir aja sebenarnya, tetapi saya selama ini berani masuk meskipun ini saya hanya koordinator. Masalah ini serius. Saya undang ayo koordinator, tapi lalu langsung disertai dengan pengawalan yang instruktif. Kalau dulu kan enggak, mana ada yang dikawal? Enggak ada kan menteri ya cuma begitu, enggak. Menko tidak berfungsi sebagai bukan tidak berfungsi ya, berfungsi tapi karena kewenangan undang-undangnya enggak ada. Dan mungkin juga tidak ada keberanian untuk itu ya. Dicampur dengan itu, lalu ada alasan, sudah bilangnya enggak berani, lalu itu wewenangnya sana, kan gitu. Padahal dia itu diangkat agar wewenang di sana itu berjalan, kan gitu. Nah, itu sebenarnya yang ini. Oleh sebab itu kepada dulu di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi yang periode kedua ada pengumuman dari Pak Jokowi di depan sidang kabinet pertama kepada para menteri supaya ikuti semua arahan dan kendali Menko. Jangan lagi kalau di Undang Menko yang datang hanya eselon 1 sesudah diputuskan mengaku tidak datang gitu kan. Kan sering begitu, saya tidak ikut rapat itu. Padahal diundang resmi yang diundang eselon 1-nya. Eselon 1 ikut ngambil keputusan atau malah bilang, Pak, saya tidak bisa menyetujui. Sering begitu, Pak, saya belum bisa memberi persetujuan itu. Saya harus lapor ke pimpinan dulu. Di hadapan Menko nih? Di hadapan Menko. Iya, mereka takut memang. Misalnya Pak, ini ayo ya, tanda tangan ya, ini keputusan Pak. Kami belum bisa menyetujui. Padahal di undangannya hari ini mengambil keputusan sehingga siapapun yang diutus itu mestinya setuju. Tapi lapor dulu gitu. Nah, nanti lapor dulu kan nunggu rapat lagi itu hasil laporannya. Nah, yang begitu tuh juga sering menjadi ya masalah-masalah teknis kecil. Tapi kalau saya terobos saja. Kalau sudah saya lapor ke presiden, Pak, ini kenapa begini? Saya mau lapor begini. Jalan. Kalau pada tingkat personally mungkin Pak Mahfud itu bisa berbicara dengan dia. Gaya Pak Mahfud itu kan selama masih bisa dibicarakan itu kan bisa clear barang itu. Yeah. Tapi dalam konteks kekinian kita di mana partai politik demikian dominan dalam keputusan-keputusan besar. Saya malah sedang bertanya-tanya, mampukah nantinya Prof Mahfud untuk menghadapi, saya tidak menggunakan kata sergapan atau perlawanan dari partai politik. Tidak persetujuan, kira-kira gitulah bahasanya, dari partai politik. Karena kita lihat, saya tidak sedang mencoba untuk menyembunyikan sesuatu, Prof. Selama ini kan yang kita lihat bahwa lebih banyak sebenarnya kesepakatan partai itu menghambat masa depan. Betul. Saya cukup fair untuk mengakui itu. Ya. Seperti apa pandangan Pak Prof menyangkut itu? Iya, saya sering merasa itu. Kadang-kala program-program kita itu, agenda kita juga tidak disetujui oleh DPR kadang-kala. Atau kadang-kala DPR bikin keputusan mendadak, misalnya mengganti hakim konstitusi gitu kan. Yeah. Mendadak gitu. Kita kan tidak boleh ikut campur situ. Nah, itu konsekuensi dari demokrasi. Kita kalau saya bisa lakukan ini di internal pemerintah, ketika di DPR kita kadang-kala menghadapi hambatan. Bahkan bukan hanya di DPR, di yudikatif juga, di Mahkamah Agung kita sudah tahu ini kesalahan di sini, di Mahkamah Agung lepas. Gitu. Nah, ini konsekuensi dari demokrasi, ada pembagian tugas dan batas-batas wewenang. Tapi justru itu yang harus kita bangun secara kolektif. Tetapi sebenarnya kalau untuk penegakan itu tidak perlu persetujuan DPR. Tidak perlu. Tidak perlu. Kalau ke DPR itu kan kalau mau membuat kebijakan baru kadang-kala kan agak sulit karena ada politisasi, karena ada yang beda macam-macam lah. Ada orang yang titip isu ke situ supaya dibela gitu. Tapi kalau penegakan kan tidak ada sebenarnya. Kita bisa bertindak. Ya buktinya ada juga anggota DPR yang ditangkap, hakim agung yang ditangkap. Itu tinggal keberanian aja sebenarnya.
Ya kan, Hakim Agung ditangkap, DPR ditangkap, Menteri ditangkap juga kan. Event itu barangkali datangnya dari partai pengusungnya Pak Prof Mahfud. Bisa jadi dari partai apa saja. Oleh sebab itu tinggal bagaimana kita ini membangun saling pengertian dengan pimpinan partai. Karena sebenarnya orang-orang di DPR itu kan tergantung pimpinannya. Ya. Oleh sebab itu yang harus kita bangun pengertian bahwa ini kebutuhan negara ya bersama pimpinan partai. Menurut saya komunikasi seperti itu penting gitu. Karena kadang-kala kalau kita langsung terjun ke DPR, wah bisa dikeroyok rame-rame gitu. Liar anunya masalahnya. Ya, betul, gitu. Bisa liar betul ya. Partai pengusungnya Pak Prof itu, Ganjar Mahfud itu ada 4 partai. PDIP, P3, Perindo yang non parlemen, Perindo dan Hanura. Oke. Tentu saja nantinya kalau Ganjar Mahfud menang, mau tidak mau, saya membayangkan itu pasti akan melakukan koalisi-koalisi. Ya, ya. Nah, saya masih tetap pada pertanyaan yang terakhir saya ajukan tadi, Prof. Bagaimana kalau kemudian ternyata koalisi itu adalah bagian dari problem bangsa, sementara ini yang akan Pak Prof lakukan dan orang percaya itu Anda akan melakukan itu. Itu formula politik yang seperti apa lagi, Prof? Saya ingin Anda memberikan jawaban kepada penonton saya di sini, Prof. Saya harus tahu konkret dulu apa yang dimaksud problem bangsa. Karena kadang-kala mau disebut sebagai problem bangsa, itu sebenarnya masalah orang-orang aja. Iya kan? Bukan problem bangsa, ini orangnya hanya perlu disikat aja. Iya, nah itu yang tadi saya katakan bahwa... Tadi saya katakan koordinasi dong dengan pimpinan partai itu. Ini saya perlu ini Pak, ini perlu Ibu. Ini sama enggak pandangan kita? Kalau sama, ya amankan dong. Di DPR beritahu anggota DPR Anda bahwa ini program sudah difahami dan disetujui misalnya oleh parpol-parpol. Kalau langsung terjun gitu, umumnya gagal kita. Gagal. Bukan rahasia lagi seperti yang kita tahu, Prof. Tadi pada national interest yang saya sampaikan, bagaimana tentang pengelolaan pemasukan negara, pajak. Ya. Para contoh kasus, para pembayar pajak besar ngemplang, itu kalau ada masalah enggak datang ke penegakan hukum, dia datang ke temannya yang berada di kekuasaan. Ya. Dan itu biasanya juga ada di DPR. Ya. Saya tahu itu, Prof. Kita tahulah itu. Sama. Oke. Juga dalam hal pengelolaan belanja negara, Pak Prof itu masih viral itu videonya itu bahwa korupsi itu bahkan tidak ada barangnya tapi dikorupsi, kesepakatan, dibanggar lah segala macam. Kita tahu cerita itu, perizinan siapa menipu siapa nggak jelas lagi, mereka saling tipu gitu kan. Yang penting siapa yang berhasil, dan itu tentakelnya itu ada di komunitas besar di mana itu membuat Anda menjadi wakil presiden, tanda petik, siapapun nantinya. Saya pengen tahu formula seperti apa yang Prof Mahfud siapkan untuk itu. Ya penegakan yang tegas, terutama pimpinan unitnya itu kalau saya menteri, dirjen nggak apa itu dipastikan bahwa ini jalan seperti ini. Kan hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau ada hal-hal seperti itu. Kalau mau bicara apa buat aturan baru, semua aturan sudah ada. Sudah ada ya? Sudah ada. Aturan apa yang tidak ada? Maka saya tidak setuju orang harus dibuat aturan ini, aturan. Semua. Apapun yang Anda perlukan di negara ini sudah ada aturannya. Kalau memang perlu diperbaiki itu ya tidak harus melakukan tindakan penegakan, tak harus nunggu itu diperbaiki dulu. Kan gitu. Itu saja sebenarnya. Dan itu betul di... belanja ya kan ya kita tahu itu ya. Udah tahu lah lagi-lagi kita membicarakan itu terus menerus kan memang tidak selesai gitu ya. Oke, saya ingin menyampaikan sesuatu, Prof. Pada di sebuah diskusi di tempat ini kawan kita seorang peneliti mengatakan begini, coba lihat kebijakan pemerintahan Pak Jokowi ini, terutama sekali di pemerintahan tahapan kedua. Memang itu tampaknya perhatian presiden itu lebih banyak pada rejim ekonomi. Maka kemudian kita luar biasa lihat itu. Saya baru pulang dari IKN itu dan membuat tayangan khusus untuk itu. Penontonnya banyak. Tetapi memang tampaknya tidak cukup banyak interest presiden untuk yang namanya penegakan hukum. Andi Wijayanto, mantan gubernur Lemhanas yang telah mundur, bahkan mengatakan salah satunya lihat dalam hal KPK. Pelemahan KPK-nya maksudnya. Dan masih banyak yang lain lagi. Prof, itukah yang membuat Anda tidak terlalu optimal dalam hal tugas-tugas Anda sebagai Menko Polhukam untuk pengelolaan reformasi hukum itu selama pemerintahan Pak Jokowi tahapan kedua?
bukan saya yang tidak optimal. Pemerintahan pada umumnya di bidang penegakan hukum mungkin mengalami kendala seperti itu. Tapi kalau di bidang saya kan jalan. Tetapi Anda tahu hukum itu kan penegakannya ada di tugas sehari-hari birokrasi, iya kan? Bukan hanya pengadilan hukum itu. Yang urusan pengadilan sudah mulai kita benahi kan, yang pelanggaran hukum yang menyangkut pidana yang konflik yang harus Tapi sebenarnya hukum kita itu yang tidak hidup peraturan sehari-hari itu kan hukum. Di kementerian apa, kementerian kan ada hukumnya. Ini tidak jalan. Kolutif gitu. Nah, oleh sebab itu ke depannya mungkin betul itu harus interest seorang pimpinan tuh harus masuk ke situ. Karena saya punya pikiran begini loh, Mas Akbar, kalau masalah yang begitu rumit dan banyak di Indonesia ini, kalau hukum ini ditegakkan dengan benar, ya tidak harus selesai semua menurut saya, ditegakkan dengan benar itu artinya proses penanganannya itu jelas, terbuka, tidak lagi kolutif gitu. Itu 50% dari keseluruhan persoalan kita itu selesai. Menurut saya ya. Karena apa? Semua masalah itu masalahnya di penegakan hukum, di berbagai kementerian lah. Ya sekarang semua orang tahu kementerian apa yang tidak ada dugaan korupsinya. Tidak ada kasus korupsinya. Wah, laporan di kantor saya itu banyak, kementerian ini yang kementerian angkatannya putih, menteri apa semua ada. Lah itu kan penegakan hukum yang harus dikontrol hukum dalam arti pelaksanaan undang-undang sehari-hari, bukan hukum dalam arti konflik pelaksanaan yang dibawa ke pengadilan. Kalau konflik pelaksanaan dibawa ke pengadilan barangkali saya mulai lakukan gitu. Ya tinggal besok diperkuat lagi powernya, ditambah energinya dan itu dimungkinkan melakukan. Sebagai wakil presiden dimungkinkan karena kesepakatan saya dengan Mas Ganjar sama sih kimianya, pokoknya ingin itu selesai. Bagaimana cara itu selesai? Ya kita berdua, saya bilang Anda jangan lepas, saya akan bekerja, Anda jangan lepas, ikut. Dan kalau ada sesuatu yang sangat penting tentu saya berbicara, ini yang harus dilakukan. Dan kalau berdua itu kan kuat ya. Iya kan? Kalau sudah presiden dengan wakil presiden itu gitu, siapa yang berani? Saya rasa iya, karena kan? Apalagi kalau itu saling perpunggungan begini nggak jadi barang itu. Iya, kuat. Dan saya bayangkan ya kalau kita berdua lalu sama gitu pandangannya tentang sesuatu, itu kuat sekali. Kekuasaan presiden besar sekali loh. Kalau untuk melakukan itu semua bisa loh. Tentu saja ya. Bisa. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh presiden? Mau minta apa itu ada aparatnya, minta ini ada alatnya, masa enggak bisa? Ini pikiran saya, ya pikiran saya. Pasti belantara yang dihadapi. Ya itulah. Kenapa enggak mau dipilih kalau enggak mau masuk ke belantara? Kan kira-kira harus begitu. Jawaban kita. Bahwa kita mungkin enggak bisa menyelesaikan masalah, orang tahu bahwa kita bekerja. Orang tahu bahwa kita menunjukkan ini masalahnya, kan itu. Nah sekarang ini masalahnya orang pada enggak tahu kenapa ini macet, di mana masalahnya, kadang-kadang enggak dijelaskan juga kan. Nah ini yang harus kita, karena kalau dijelaskan ke publik kita didukung kok, iya kan. Setiap langkah saya yang mungkin kata orang kok berani sekali loh publik mendukung, mau apa, iya kan? Ya, efektif itu. Iya lebih efektif daripada pakai telepon, pakai ini, itu. Ada bagian yang tampaknya menjadi agak krusial bagi Prof. Mahfud ya, terutama pada hari-hari ini. Ya. Tentang bagaimana relasi antara presiden, di mana Pak Mahfud masih sebagai menteri senior, dengan partainya, yang partainya itu sekarang mengusung Pak Mahfud sebagai wakil presiden. Konon kata banyak orang Pak Presiden sendiri agak geser. Ya kan, dan publik bisa melihat itu. Kita pengen tahu, Prof, hari-hari ini seperti apa sih sebenarnya pemerintahan di tahap-tahap akhir ini dengan situasi itu, terutama sekali untuk Prof sendiri gitu ya. Saya berbicara dengan teman-teman menteri, gimana sih perasaan Anda itu, kesan Anda tentang pemerintahan sesudah pendaftaran capres, wapres. Saya tanya ke teman-teman, ada yang mengatakan sudah tidak enak lagi karena sudah beda koalisi. Itu rapat juga. Kalau dulu banyak gurau-gurau kan sebelum mulai, gurau satu sama lain baru mulai itu baru serius, sudah selesai gurau lagi. Sekarang
Begitu masuk jam datang mulai gurau-gurau tidak tegang tapi tidak banyak gurau lagi. Tidak banyak gurau lagi. Okay. Tapi kalau saya pribadi hakul yakin dan saya rasakan dengan presiden saya baik-baik aja tuh, sama sebelum maupun sesudah ini. Bahkan ketika saya lapor mau jadi wakil Pak, saya sudah jadi calon wakil presiden Pak, saya tidak bicara dengan Bapak dulu karena Bapak ada di luar negeri, waktu itu di luar negeri ketika saya panggil Mbak Mega. Oh ya enggak apa-apa, selamat katanya. Itu presiden tuh kan urusan biasanya kalau presiden, wakil presiden tuh kan ketentuan Allah lebih menentukan. Ya silakan aja laksanakan gitu. Yang penting lakukan pemilu baik-baik. Malah saya langsung nanti Pak Mahfud terus saja di posisi itu. Cutinya tiap hari Jumat aja gitu. Kalau untuk kampanye di hari-hari biasa kerja aja. Begitu. Dan setiap saat ketemu presiden dengan saya dalam kesan saya itu masih baik, senyumnya baik, tegurannya, sapaannya baik gitu. Tapi suasana sidang yang saya rasakan dari teman tadi kok sudah berubah. Ada juga teman yang bilang udah tidak enak lagi saya datang ke sidang. Lihat kenapa saya bilang saya ya calon datang kok. Kalau diundang datang. Ada teman begini saya tanya. Tadi kok tidak datang? Wah, tidak enak lagi Pak suasananya gitu-gitu itu. Ada yang sudah begitu. Itu tidak mengganggu efektivitas pemerintahan, lawang sudah tidak guyup seperti dulu lagi, Prof, gimana itu? Ya, saya kira mengganggu enggak, karena ada mekanismenya yang sudah beratur secara berjenjang ya. Ada eselon dari atas sampai ke bawah, yang penting dia mengendalikan. Cuma untuk datang sidang itu ada yang sudah merasa aduh gitu. Seperti tidak, sekarang udah sangat serius kalau sidang. Jadi bicara data ini biasanya kan ada yang mulai dengan senyum, ada yang nyeletuk gitu. Sekarang celetukan. Ada lucu-lucunya. Ya, sekarang sini nggak ada lagi. Sekarang celetukan itu sudah jarang, sudah sangat serius. Gitu. Ya enggak apa, kalau saya sih biasa aja. Ya. Ya, beginilah Prof. Dalam hal ini tampaknya Pak Prof itu di pikiran banyak orang, tampaknya efeknya akan lebih banyak ke Anda Prof. Kenapa? Karena dari yang kita lihat selama 4 tahun terakhir sebagai menteri senior ya, tampak betul itu bagaimana Pak Prof itu memberikan dukungan total kepada Presiden. Iya betul. Tadi saya katakan bahwa Pak Presiden fokus pada ekonomi dan Pak Prof Mahfud itu betul-betul total di penegakan hukum. Oke? Iya. Tapi tiba-tiba pada ujungnya itu meskipun tidak secara langsung terlihat hubungannya, tapi kan berbeda di ujung nih. Seperti yang saya sampaikan tadi. Pak Prof didukung oleh PDIP, di mana partainya Pak Jokowi. Tapi yang kita lihat Pak Jokowi geser, setidaknya pada perlambangan Gibran sebagai anaknya. Tidakkah ada upaya untuk misalnya mengajak atau berbicara bahwa seluruh pencapaian yang luar biasa di pemerintahan ini bisa dilanjutkan di rumah lama gitu, Prof? Siapa bicara? Presiden bicara ke saya gitu? Iya, atau Pak Prof. Enggak, tetapi begini, semua orang tahu dan mungkin tidak ada yang bisa membantah Pak Jokowi dengan Bu Mega. Sekarang kan beda jalan, dulunya satu jalan politik lah ya. Tidak bermusuhan, beda jalan politik. Tapi kepada saya tidak ada pengaruhnya tuh. Artinya tugas saya tetap, Pak Jokowi ya tetap percaya gitu ya. Saya bisa melaksanakan tugas, dan dalam pembicaraan di kabinet saya biasa-biasa saja. Jadi itu urusan nanti kan, urusan sekarang saya ada di jalan dengan Bu Mega untuk pilihan politik. Pak Jokowi juga sudah sendiri, ya biar aja. Kan tidak apa-apa, tidak mengganggu tugas-tugas Kemenkoan. Apalagi Pak Jokowi sudah mengatakan silakan laksanakan tugas. Karena aturannya kan memang begitu. Menteri itu jadi calon tetap aja ditugas asal mau cuti gitu. Nah, cuti seminggu sekali. Cuti seminggu sekali aturannya. Ya berarti 3 hari kan ya bisa kampanye. Jumat tuh cuti, Sabtu Minggu memang karena libur kan gitu. Ya. Jadi 4 hari itu penuh kerja. Tapi saya tidak merasa Mas Akbar misalnya Bu Mega dengan Pak Jokowi beda jalan lalu kerja saya terganggu, itu enggak. Saya dengan Bu Mega baik, dengan Pak Jokowi juga baik. Tidak ada benturan-benturan apa yang menghimpit saya di sini.
sampai saat ini. Karena saya punya jalan sendiri yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dan Pak Jokowi juga tidak mengganggu. Pada memori banyak orang tampaknya tidak sesederhana itu, Prof. Saya yakin Prof Mahfud sebagai Menko Polhukam punya telinga, punya mata, punya radar di mana-mana. Iya. Bahwa di level bawah, meskipun belum kampanye, konon kabarnya. Nah ini kan dinding ini kan berbicara, di ruang warung kopi semua orang berbicara kan gitu ya. Dimana kemudian sudah ada mobilisasi, dan mobilisasi itu adalah sebagian. Kita harus menggunakan sebagian, tidak semuanya juga. Aparat penegak hukum dengan otoritas-otoritasnya. Aparat penegak hukum itu ada di mana-mana, bukan hanya polisi ya, kira-kira gitu. Tidakkah itu cukup mengganggu pikiran Pak Prof yang selalu disiplin dengan bagaimana negara harus bekerja seperti apa adanya? Oh, ntar dulu. Kalau urusan tugas saya sehari-hari dengan portofolio saya sebagai Menko Polhukam itu tidak terganggu dengan itu. Karena apa yang sekarang terjadi yang Anda gunjingkan itu kan dalam konteks pelaksanaan pemilu. Ya, pemilu maksud tangkapan saya. Ya, tangkapan saya pelaksanaan. Iya, saya juga sudah banyak mendengar. Sudah banyak mendengar ada aparat gitu yang turut memasangkan baliho orang, tapi juga mengemando agar sebuah baliho diturunkan. Iya. Tapi itu sangat kasuistis dan itu tidak masif. Sudah ada di beberapa tempat. Tapi di kalangan sipil juga ada kan. Di kalangan yang bukan aparat yang menurunkan benderanya orang lain kan juga banyak juga kan. Itu ya itu bagian dari dinamika politik kita. Tetapi kalau Anda berbicara kepada saya bukan sebagai Menko Polhukam, sebagai kontestan dari satu pemilu, ya kita nanti akan melakukan langkah-langkah yang untuk menghadapi itu semua, ya. Kan sekarang kan lebih mudah ya melakukan itu semua. Misalnya sekarang sudah ada gagasan membentuk semacam KIP independen ya, komisi independen pemantau yang dulu pernah ada. Itu nanti akan menyorot. Dulu belum ada video, belum bisa viral. Sekarang bisa langsung viral. Kan Anda melakukan apa di sana, laporkan ke pusat tindakan. Itu akan mengurangi, tentu saja akan mengurangi. Dan Anda jangan berpikir bahwa semua aparat itu ngeblok ke satu kontestan loh. Percaya itu, Pak. Banyak mereka yang diinstruksi dari atas, diam-diam anak beritahu ke kita, Pak, saya disuruh oleh itu. Iya, ya, jangan main-main loh. Betul. Di tingkat pusat pun ada yang begitu, di koalisi pun pasti ada yang begitu gitu. Kita tahu lah. Kalau misalnya sebuah partai ikut sana, Pak, saya ikut sana karena partai, tapi nanti saya kampanye untuk Bapak, itu ada. Ada, itu banyak, ya kan gimana. Jadi dia tidak ngeblok di satu ketemu di kampung Anda kemarin, seorang teman saya. Di Makassar maksudnya? Iya, di Makassar. Lapor, Mas, saya dimarahi oleh seluruh keluarga saya. Kenapa? Karena saya ikut tim sukses di sana. Keluarga saya minta agar mendukung Pak Mahfud, ya sudah saya dukung Pak Mahfud aja. Tapi di sana formalitas saja karena saya anggota partai katanya. Dan itu bukan hanya terjadi di Makassar, di mana-mana. Maksud saya ingin mengatakan itu, aparat dimanapun jangan main-main seakan-akan lalu perintahnya itu bisa instan. Kalau untuk melanggar. Di bawah juga ada orang yang tidak mau diperintah untuk berbuat kejelekan itu. Dan itu nanti yang akan kita pakai, orang-orang yang tidak mau diperintah untuk melakukan sesuatu yang salah ini, nanti yang akan dibuat sistem ini dibuat semacam pengintai gitu, viralkan saja langsung gitu. Kan sekarang begitu modelnya. Mungkin itu tidak akan efektif kalau memang sebuah aparat kekuasaan itu sudah membabi buta, tapi itu pasti akan mengurangi, akan juga menghambat. Nah itu sebenarnya kalau sistem perhitungan gitu ya, ini sudah masuk ke teknis. Penghitungan suara mungkin sekarang udah banyak pengawalnya. Yang sekarang mulai kita pikirkan bagaimana agar proses sebelum orang menuju bilik suara itu bisa kita kawal agar tidak diteror, dipaksa, ditipu dan sebagainya. Tapi kalau sudah nyoblos itu ke atasnya mungkin lebih mudah ngawalnya sekarang. Ya. Sudah banyak lah anak-anak yang buat itu.
ada kawal pemilu, ada jaga suara, dan aplikasi semuanya soal itu banyak. Sudah banyak. Enggak, maksud saya gini, Prof. Sebagai satu konsisten dari salah satu pasangan, tadi itu kita hormati itu, sikap itu. Ada ketegasan. Tapi kan Prof ini kan masih Menko Polhukam, masih punya otoritas untuk itu. Iya. Apa yang telah Anda lakukan atau barangkali akan lakukan menyangkut hal yang kita bicarakan? Justru itu, kenapa saya masih ada di Menko Polhukam juga. Kalau ada yang melakukan itu dalam otoritas saya sebagai Menko Polhukam, itu ya akan saya tindak, akan saya follow up sebagai kasus gitu. Dan itu nanti akan saya mulai dari misalnya dari koalisi saya. Kalau ada yang koalisi saya macam-macam gitu, saya ngambil. Nanti saya serahkan. Jadi bukan hanya ngawasi koalisi orang lain, saya ini pejabat untuk menegakkan aturan-aturan dengan benar. Karena segini Mas Faisal, kalau pemilu itu diselenggarakan dengan cara tidak bermartabat, itu nanti hasilnya tidak akan bagus. Negaranya tidak akan pernah beres. Iya kan? Dimulai dengan kecurangan-kecurangan, dimulai dengan ketakutan-ketakutan. Itu nanti hasilnya itu akan jelek. Oleh sebab itu, kalau ingin memperbaiki, mulai nih tegakkan aturan, jujur, gitu. Makanya luber jurdil itu kalau di dalam masih pemilu, berlaku ya? Iya, luber jurdil itu harus dilaksanakan. Sejak dulu berlaku, tapi tidak dilaksanakan. Prof, terakhir Prof. MK telah menjatuhkan vonis. Ya. Tentu saja kita menghormati banyak pikiran yang terlontar ke publik. Ya. Tapi mohon penjelasan dari seorang mantan ketua Mahkamah Konstitusi, seorang ahli hukum tata negara. Bagaimana publik, setidaknya saya, bisa memahami putusan ini. Apa itu? MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa hakim-hakim konstitusi melanggar etika. Oke? Bahkan begini putusannya. Salah satunya, hakim terlampau terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan nomor 90 itu, sehingga melanggar sabta karsa utama prinsip independensi penerapan angka 1, 2, dan 3. Ya, saya mau katakan begini, hakimnya divonis bahwa you bersalah, tidak etik, tetapi putusannya tetap dipakai. Saya agak kurang cerdas barangkali memahami ini. Tolong jelaskan kepada kami, Prof. Begini. Norma itu kan ada yang hukum. Okay. Ada norma non hukum, etika, agama, moral, sopan santun non hukum. Nah, kalau norma hukumnya ini, putusan yang sudah dibuat secara sah, meskipun kemudian itu salah, itu mengikat. Okay. Karena apa? Karena di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi mengatasi perkara ini yang sifatnya final. Okay. Nah, final itu artinya tidak bisa dilawan. Iya, final and binding itu yang mengikat ya. Final kan, udah diputuskan, ini sudah mengikat sudah. Terus ternyata salah. Nah, ini non hukum sudah ini. Prosedur-prosedur itu atau hukum sendiri kalau itu korupsi, misalnya disuap membuat putusan, ini putusan tetap mengikat. Tapi korupsinya itu ditindak sendiri. Nah, saya beri contoh. Dulu Ketua MK memutuskan berbagai kasus pilkada dengan cara tidak benar lah, karena pendekatan, karena suap macam-macam yang sampai ditangkap itu. Nah, itu putusannya mengikat, yang terpilih sebagai bupati, gubernur tetap mengikat putusannya karena udah diputus secara sah. Tapi hakimnya ditangkap. Kan itu. Ada dua jalur yang berbeda. Karena kalau begitu pikirnya, atau kalau seperti Anda katakan cara berpikir, kalau perbuatannya salah kok ini masih berlaku ya. Tapi kalau itu dituruti nanti tidak akan pernah ada perkara selesai. Orang ada perkara diputus selalu ada yang gugat, itu salah gitu. Kapan selesainya? Nah, kesalahan itu diadili sendiri. Sehingga ada hakim memutus satu perkara salah tapi ini mengikat. Nah, hakimnya diambil. Ini yang sekarang banyak hakim agung. Ada beberapa hakim agung masuk ditangkap itu kan karena itu putusannya kan sudah terlanjur terjadi. Tidak bisa diubah lagi. Tidak bisa diubah. Ya. Sama dengan ini. Gini Prof, kita paham itu maksud saya. Tapi sebenarnya yang diinginkan oleh alam bawah sadar rakyat Indonesia yang haus tentang keadilan dan kearifan dalam segala sendi-sendi hukumnya itu adalah pikiran dan keputusan yang progresif menyangkut dengan itu. Yang saya maksud itu adalah
mungkin kalau bagian ini agak berisiko ya. Iya. Tentu saja saya paham. Menjadi tidak mudah perdebatannya. Tapi maksud saya adalah bisa nggak kita menghentikan kebiasaan seperti ini? Di mana kemudian ada putusan dihasilkan dari sebuah proses yang salah, tapi kita tetap harus terikat dengan itu. Ada satu kata pada bagian ini, kita membutuhkan penyikapan yang progresif agar kemudian masa depan hukum kita menjadi lebih bermartabat. Itu maksudnya, Prof. Iya, itu tergantung orangnya juga ya. Kalau waktu saya jadi ketua MK bersama Pak Jimli, hal-hal seperti itu tidak pernah terjadi. Saya misalnya tidak membolehkan seorang hakim itu berbicara berdua dengan hakim lain. Kalau mau bicara hakim di ruang sidang, tidak boleh saya masuk ke ruang Pak Akbar sebagai hakim, Pak Akbar masuk, tidak boleh, saya larang. Di ruang sidang nanti. Itu cara menjaga agar tidak saling mempengaruhi. Nah, ini kalau baca putusan tadi membiarkan adanya intervensi, berarti orang luar malah yang masuk, itu bukan dia. orang dalam. Kan itu itu kan. kata intervensi pihak luar itu kan kalau kita kejar bisa lebih rumit lagi tuh. Iya, waktu saya ketua MK dulu, Anda bisa tanya ke Pak SBY. Saya tidak pernah menghadap Pak SBY sendirian. Pak SBY juga tidak pernah manggil saya sendirian. Saya bilang kalau mau ketemu saya, semua hakim dan di depan orang banyak. Atau sedang upacara negara, ketemu di situ. Tapi kalau berdua gitu ngomong perkara, enggak pernah. Pak SBY juga enggak pernah manggil saya itu, dan saya tidak mau seumpama pun dipanggil. Kalau dipanggil ya terbuka aja, ada apa gitu. Sehingga kami betul-betul menjaga di zaman itu dengan presiden sekalipun saya enggak pernah berhubungan di luar urusan-urusan, misalnya ada tamu ya, ada Obama, ada siapa ya, duduk sama-sama ketemu presiden, saya duduk di sampingnya macam-macam, itu bisa. Tapi kalau berdua tuh mau bicara perkara ini gimana perkara, nggak bisa. Dulu ketika Pak saya memutus itu KTP boleh dipakai untuk memilih itu, kan waktu itu kan Pak SBY mau buat perpu waktu itu nggak berani. Pak Mahfud, kalau perpu terus saya buat tiba-tiba sesudah berlaku ditolak oleh DPR, kan kacau nih pemilu. Maka saya yang buat putusan waktu itu KTP dan paspor boleh dipakai. Dan itu ini sekarang terjadi perdebatan, bisakah sidang MK itu cepat? Kasus paspor dan KTP bisa digunakan memilih itu sidangnya hanya sehari. Pagi saya sidang jam 9, jam 11 selesai, sore saya sidang lagi, diputus. Bisa. Yang penting semua masalahnya jelas dan apa isi keputusannya. Nah, waktu itu diputuskan, Pak SBY sedang ada di Kupang. Telepon saya, tapi diliput oleh televisi. Saya Presiden Republik Indonesia mau berbicara dengan Ketua MK gitu. Maksudnya biar tidak dituduh bicara berdua. Pak Mahfud, saya bicara di depan umum ini. Biar tidak disuruh kita ini bisik-bisik, tidak dituduh bisik-bisik. Itu dulu hubungan saya dengan Pak SBY. Elegan ya? Elegan dulu. Elegan dulu. Nah, saya katakan, ya jangan terjadi dong seorang ketua mahkamah misalnya mohon menghadap, minta petunjuk, enggak boleh. Misalnya ya, saya tidak tahu apa yang dimaksud intervensi oleh putusannya Pak Jimli tadi. Ya kan? Wah, kalau saya dulu enggak boleh orang luar masuk. Dalam perkembangannya, paling terakhir Prof, dalam perkembangannya saya baca di media bahwa Yang Mulia Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi itu menolak. Nggak bisa menolak. Ya biasa semua orang membela diri itu biasa. Ketika dia itu semua orang lah. Tapi dalam kasus ini dia tidak bisa menolak. Nggak bisa dong. Nggak bisa. Sudah ada aturannya. Bagaimana caranya menolak? Wong di dalam aturannya seorang hakim yang diberhentikan dari jabatan itu tidak ada jalur bandingnya. Itu menurut saya cerdasnya Pak Jimli. Jadi dia tidak diberhentikan total, karena diberhentikan total dia yang diberhentikan tidak dengan hormat itu bisa mengusulkan pembentukan hakim banding. Nah kalau cuma diberhentikan dengan hormat tidak diberi tugas, nggak bisa banding dia. Final ini apapun yang ditempuh nggak bisa. Meskipun dia tetap sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, hakim, tapi bukan lagi ketua. Bukan lagi ketua dan tidak boleh bersidang. Nggak boleh bersidang. Untuk urusan-urusan yang menyangkut pemilu. Hanya untuk urusan pemilu saja. Iya. Pilkada kan masih boleh? Ya pilkada juga. Pemilu itu kan ada Pilpres, pilihan DPD, DPR, dan pemilihan kepala daerah. Tidak boleh ikut bersidang. Artinya dia ya ikut perkara-perkara lain aja. Dan itu menurut saya sudah hukuman yang paling maksimal ya? Enggak, bukan maksimal. Baik, tapi berat kan secara moral. Anda dihukum begitu, enak enggak? Jadi hakim enggak boleh bersidang.
Hanya Anda boleh perkara ini. Hakim tapi kok nggak bersidang itu. Iya, nggak bersidang. Orang menyebutnya apa ya? Nggak boleh mencalonkan diri kalau ada pemilihan, ada tulisannya tuh nggak boleh mencalonkan diri. Ya. Tidak dapat ini nih. Ya. Ada di situ. Ini. Hakim tidak diperkenankan terlibat atau melakukan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan ini perkara ini. Tapi memang nggak boleh tuh. Sehingga dia dilarang tuh mencalonkan diri, memerintahkan dalam waktu 2 hari, dan hakim MK itu, hakim terlapor tidak boleh mencalonkan diri. Kan ada di situ. Ya. Ini belum lengkap. Dalam bahasa Maduranya itu wassalam ya. Wassalam. Pakai bahasa Madura, Bu. Kalau bahasa Makassarnya apa tuh? Wassalam. Apa Sal? Gitu kan. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Pokoknya selesai. Wassalam. Apa? Halas gitu. Prof, terima kasih. Ya. Kita bisa berbicara lagi dengan Pak Mahfud, dan hari ini ada banyak harapan yang diberikan pada apa yang kita bahas tadi. Sejujurnya sambil menunggu Prof Mahfud itu beberapa hari saya melakukan komunikasi dengan teman-teman di berbagai jaringan ya, di perguruan tinggi, dan mereka bahkan mengatakan begini, mohon kalau bisa agenda-agendanya Prof Mahfud dalam hal penegakan hukum itu mulai digaungkan, karena ini problem kita. Saya hanya menyampaikan, Prof. Wah, senang saya. Itu harapan Mari kita gaungkan. Ya. Saya tidak tahu apakah saya akan terpilih apa tidak. Ya. Tetapi tanpa dikaitkan dengan betul-betul terpilih atau tidak, mungkin ide-ide saya bagaimana hukum itu harus ditegakkan, mari kita gaungkan bersama. Siapapun nanti kan yang memimpin perlu itu, perlu modal itu menurut saya. Apalagi kalau ternyata memang diambil atau datang kesempatan itu. Iya. Oke. Prof, makasih. Makasih, Mas Akbar. Diskusi setelah saya dengan Prof Mahfud itu selalu seperti ini. Orang menyebutnya berat, ya memang berat sih, gitu kan. Tapi karena ini beliau sudah masuk pada satu fase di mana akan banyak tanggung jawab di dalamnya. Kita dengarkan tadi bernama Wakil Presiden. Kita tunggu nasib Pak Prof Mahfud, dan semoga saja kemudian seluruh harapan kita hari ini, terutama dalam hal penegakan hukum, itu bisa diemban dengan baik. Sekali lagi, ini tempat untuk bercakap-cakap, dan kita sedang bercakap dengan orang yang akan mendapatkan mandat dari kita. Kita Kobul. di depannya. Kobul ya. Kobul. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.